warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Inong Amal. Kali ini materinya mengenai konflik. Kita harus tahu dulu apa itu konflik, penyebabnya, dan bagaimana mengatasi konflik. Oke, jangan lupa view video ini sampai tuntas, like, komen yang positif, dan subscribe tentunya yang belum subscribe. Thank you. Konflik merupakan hal yang biasa dalam suatu kehidupan. Hal ini disebabkan karena setiap anggota dalam suatu perusahaan memiliki target yang berbeda-beda. Dalam setiap manajemen saja, misalnya ada, kalau di hotel kan ada front office manager, F&B manager, ada executive housekeeper, ya. Mereka disatukan dalam suatu rapat karena memiliki target yang berbeda-beda. Pastinya ada beberapa konflik yang timbul dalam briefing tersebut. Hanya saja konflik masih dalam batas yang wajar apabila konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik, ya. Namun ada juga sisi positif dari konflik tersebut, yaitu memunculkan kreativitas, inovasi, serta perubahan-perubahan yang terjadi untuk menuju kebaikan atau untuk menuju suatu kemajuan di perusahaan tersebut. 3 jenis konflik. Pertama, relationship konflik. Kedua, task konflik. Ketiga, proses konflik. Mengenai relationship, itu artinya orang-orangnya, ya. Bagaimana orang-orang tersebut di dalam suatu perusahaan mengalami konflik. Itu tadi sudah dijelaskan bahwa adanya target-target yang berbeda sehingga terjadilah perbedaan pendapat. Kalau mengenai task konflik adalah mengenai apa yang kita kerjakan ditentang oleh teman sekerja yang lain. Apa yang kita lakukan dibantah oleh pekerja yang lain, ya. Kalau proses konflik mengenai how, jadi mengenai bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut. Untuk selanjutnya kita lihat secara detail bagaimana penanganan konflik. Pendekatan manajemen konflik melalui suatu cara yang dilakukan oleh Dr. Iqbal Yunus. Beliau ini tokoh pendidikan Islam di Amerika Serikat. Beliau memperkenalkan pendekatan manajemen konflik yang disingkat dengan SALAM. SALAM adalah stating, agreeing, listening, advising, dan minimizing. Kita akan bahas satu persatu. Stating di sini maksudnya orang-orang yang sedang mengalami konflik dipanggil, duduk bareng, lalu mereka harus menyatakan masing-masing dan mereka harus mendengarkan masing-masing. Sebagai seorang supervisor harus adil, tidak boleh memihak si A ataupun si B, ya. Jadi seorang supervisor harus adil mendengarkan apa yang terjadi di mereka semua ini, ya. Kemudian adanya agreeing. Sebagai seorang supervisor harus melihat mereka dan mengatakan bahwa apa yang terjadi ini, konflik ini harus dikatakan dengan secara jujur, tanpa ditutup-tutupi, tanpa adanya ketakutan di antara kedua belah pihak. Contohnya misalnya, ya, contoh di front office, ya, seorang supervisor front office mendatangkan anak buahnya, mendudukkan mereka, lalu mengatakan apa yang terjadi di antara kalian. Kalian harus jujur dan tidak boleh ketakutan untuk menyampaikan suatu permasalahan yang ada. Sehingga mereka berkata jujur dan supervisor menelaah apa yang terjadi di antara anak buahnya ini. Listening, mendengarkan. Pada saat dikumpulkan, pada saat mereka berdua menyatakan permasalahannya masing-masing, sebagai seorang supervisor harus mendengarkan dengan baik. Sehingga permasalahan yang terjadi di antara mereka
dapat dilakukan dengan sehingga apa yang terjadi dengan mereka dapat dilakukan solusinya untuk memperkecil atau meminimais suatu perdebatan tadi. Sekarang kita ke materi advising. Advising itu adalah menasehati. Sebagai seorang supervisor, berhak menasehati anak buahnya. Tapi harus adil. Menasehati si A dan si B sama-sama untuk saling terbuka, untuk saling memaafkan, dan untuk saling introspeksi diri. Yang terakhir adalah dengan minimizing. Minimizing ini setelah terjadinya saling keterbukaan, kenapa terjadinya konflik, lalu diusahakan mereka saling memaafkan. Ya, setidaknya walaupun mereka belum, ada juga sih yang belum tentu langsung saling memaafkan ya, tapi setidaknya pada saat dia bekerja dia harus profesional. Ya, di mana pekerjaan yang saling keterkaitan di antara mereka yang saling konflik, mereka harus menghilangkan konflik itu ke mana kek, dibuang dulu kek, sehingga pekerjaan akan dilakukan dengan mudah dan akan mencapai suatu tujuan bersama. Tapi setidaknya sebagai seorang supervisor harus tetap mengawasi orang-orang yang sedang konflik ini. Ya. Kemudian bisa saja suatu saat dipanggil kembali dua orang yang konflik tersebut dan ditanyakan lagi bagaimana perasaannya, bagaimana keadaan kalian, apakah sudah berbaikan, ya. Lagi pula buat apa perdebatan atau konflik terjadi permusuhan itu dilakukan sampai lama sekali, ya kan, sehingga merusak suatu tujuan di suatu perusahaan. Kemudian ada juga cara mengelola konflik dengan lain ya. Ada juga cara lain untuk mengelola konflik. Keahlian ini harus dimiliki oleh seorang supervisor. Pertama, yaitu kenali gaya Anda dalam menangani konflik. Maksudnya, kenali gaya si supervisor itu dalam menangani konflik. Setiap orang mempunyai gaya dalam memecahkan masalah yang unik. Sebagai seorang supervisor, kita harus mengenali bagaimana gaya pemecahan masalah yang sering dilakukan, baik yang menyebabkan kegagalan maupun yang menyebabkan keberhasilan. Mempelajari kegagalan untuk menghindari kesalahan yang sama, sementara mempelajari keberhasilan untuk mengulangi keberhasilan yang pernah dicapai itu lebih baik dibandingkan kita mempelajari kegagalan untuk menghindari kesalahan yang sama. Sadari bahwa tidak semua konflik harus diatasi dengan seorang supervisor. Mengapa? Karena apabila konflik itu menguras tenaga, menguras pikiran, ataupun mengurangi keproduktivitas supervisor, lebih baik konflik tersebut diminimize. Ya, kan tadi sudah dikasih tahu bahwa lebih baik meminimize suatu konflik apabila konflik tersebut menguras tenaga supervisor tersebut. Contoh konflik yang tidak perlu diatasi, misalkan adanya masalah pribadi yang sudah menahun, ya. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa kalau masalah pribadi yang sudah menahun tidak bisa diselesaikan secara adat ataupun secara biasa, konflik tersebut pasti tidak akan terselesaikan dengan baik. Tapi usahakan meminimize konflik tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Sudah dijelaskan tadi bagaimana cara meminimize suatu konflik, ya. Kemudian identifikasi pemicu konflik. Ketika konflik terjadi, alangkah baiknya kita mencari siapa penyebab konflik, apa yang menyebabkan konflik. Hal ini dilakukan untuk mempelajari nilai-nilai kepribadian seseorang tersebut, perasaan pihak-pihak yang
ada perasaan pihak-pihak yang mendapatkan konflik. Selanjutnya, cari sumber penyebab konflik. Sumbernya apa? Kita harus mencari konflik dengan permasalahan yang terjadi itu apa. Seringkali konflik itu terjadi karena adanya masalah komunikasi yang tidak terselesaikan dengan baik, atau dia mendengarkan komunikasi dari orang lain yang sehingga ditambah-tambahkan atau malah dikurangkan. Kemudian setelah sumber penyebab konfliknya ditemukan, dibicarakan baik-baik sehingga terjadi win-win solution. Selanjutnya mengenai pahami alternatif pemecah masalah. Ada 5 strategi dalam mengatasi konflik. Pertama, menghindar. Kedua, mengakomodir. Ketiga, memaksa. Keempat, kompromi. Kolaborasi. Nah, opsi mana yang akan dipilih bergantung pada situasi yang dihadapi. Saya kasih bocorannya sedikit ya mengenai teori-teori yang tadi. Menghindar dilakukan jika pihak yang berkonflik itu dalam keadaan emosi yang sangat tinggi. Konflik ini disebabkan karena sudah tidak bisa lagi dikompromikan. Ya, dari jauh saja kedua orang tersebut bertemu sudah langsung ngacir, langsung menghindar, tidak mau menyapa ataupun bertemu sama sekali. Kemudian mengakomodir dilakukan jika kita ingin menjalin hubungan baik di masa yang akan datang dengan pihak yang berkonflik. Mengakomodir. Jadi salah satu pihak mau mengakomodir, baiklah, biar konflik tidak terjadi perpanjangan, saya duluan yang datang ke sana dan menyatakan bahwa bla 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 bla. Nah, kalau opsi memaksa ini, contohnya misalnya konflik ini sudah membuat perusahaan itu produktivitasnya menurun ataupun keuntungannya menurun. Nah, di sini memaksa, ya, sebagai seorang supervisor harus memaksa, hei kamu kesini, kamu kesini. Karena kalian bertikai terus, karena kalian konflik terus, perusahaan akan menerima kerugian. Kalian harus baik. Kalian harus melupakan konflik. Kalau tidak, silahkan keluar. Jadi dipaksa. Mereka dipaksa untuk tidak berkonflik. Nah, mau nggak mau kan mereka jadi berdamai. Walaupun dalam hatinya, gitu ya. Tapi ya tidak peduli si perusahaan tersebut atau si supervisor. Pokoknya yang penting di depan saya, kalian baik. Tidak ada perdebatan, tidak ada konflik. Kalian harus bertanya, kalian harus mengobrol. Lama-kelamaan, bisa saja dalam keadaan memaksa, akhirnya mereka berdamai, ya, daripada dipecat atau daripada dipindahkan ke tempat lain, ya, mereka mau tidak mau, akhirnya berdamai. Untuk kompromi dilakukan jika kedua pihak ingin mendapatkan keuntungan bersama. Maksudnya di sini, kedua belah pihak yang sedang konflik akhirnya mau berdamai karena untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya di suatu perusahaan, dua orang ini lagi konflik, lalu si supervisor mendamaikan, akhirnya mereka mau berdamai untuk tercapainya suatu tujuan di hotel tersebut, ya, tanpa adanya paksaan. Pada opsi kolaborasi dilakukan jika orang-orang yang konflik ini dia mau berdamai, lalu dia berpikir akan terjadi saling menguntungkan untuk mereka, ya. Nah, anak-anakku, ini tugas untuk kalian. Bagaimana strategi yang 5 tadi saya sebutkan? Menghindar, mengakomodir, memaksa, mengkompromi, dan kolaborasi. Berikan contohnya masing-masing. Kemudian tugasnya diberikan kepada dosen masing-masing.